Pernahkah kamu merasa bahwa hidup ini seperti berjalan tanpa arah? Bangun setiap pagi, melakukan rutinitas, bertahan, berjuang, tertawa, menangis. Tapi di ujungnya, entah kenapa, terasa kosong. Kita jarang berani mengakui hal ini, tapi dalam diam, sebagian besar manusia tahu ada sesuatu yang hilang dari kehidupan. Kita sibuk mencari makna di pekerjaan, di cinta, di agama, di mimpi-mimpi besar. Kita ingin semua ini berarti, karena tanpa makna, hidup tampak begitu telanjang. Namun, bagaimana jika sebenarnya hidup memang tidak punya makna apa-apa? Bagaimana jika makna itu hanya ciptaan pikiran manusia yang takut pada kehampaan? Pikiran selalu ingin menempel pada sesuatu. Ia tidak tahan pada ketidakpastian. Maka ia menciptakan cerita, tujuan, alasan untuk merasa penting. Ini takdirku. Ini panggilan hidupku. Ini ujian dari Tuhan. Semua itu bisa jadi hanya cara halus kita menenangkan diri agar kekosongan di dalam tidak terasa terlalu sunyi. Padahal, lihatlah alam semesta. Bintang-bintang lahir dan mati tanpa alasan. Planet lahir dan mati dan semesta tidak peduli itu. Hujan turun tanpa makna. Burung terbang tanpa tujuan spiritual. Segalanya hanya berlangsung, karena memang demikian adanya. Tapi manusia, makhluk dengan kesadaran dan imajinasi, merasa perlu memberi arti pada setiap hal. Seolah tanpa itu, hidup menjadi tak layak dijalani. Kita lupa bahwa makna itu bukan sesuatu yang ditemukan, melainkan sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Dan seringkali itu hanyalah ilusi halus untuk menutupi ketakutan kita terhadap kehampaan. Kita takut hidup ini sebenarnya netral. Tak baik, tak buruk, tak bermakna. Karena kalau itu benar, maka semua pencapaian, cinta, bahkan penderitaan kita tidak lebih dari gelombang yang datang dan pergi di lautan waktu. Namun di balik ketakutan itu, ada sebuah kejujuran yang jarang disadari. Bahwa ketika kita berhenti menuntut hidup untuk bermakna, sesuatu di dalam mulai tenang. Tidak lagi ada beban untuk menjadi seseorang. Tidak perlu lagi membuktikan apapun. Kita mulai hidup bukan karena harus, tapi karena hidup memang sedang terjadi. Mungkin inilah kebebasan yang sejati, saat kita berhenti memaksa realitas memiliki arti tertentu. Ketika kita mulai melihat segalanya apa adanya, tanpa label, tanpa penilaian, maka hidup tanpa makna tidak lagi terasa suram, melainkan terasa jujur dan sederhana. Seperti udara yang berhembus tanpa alasan, atau ombak yang datang tanpa tujuan. Semuanya hanya ada. Dan mungkin itulah arti terdalam dari kehidupan itu sendiri. Bahwa ia tidak memerlukan arti apapun. Ia tidak menunggu untuk dipahami, tidak menuntut untuk dijelaskan. Ia hanya ingin dijalani, dihayati, tanpa harus punya makna. Jadi, jika suatu hari kamu merasa kosong, jangan buru-buru menutupinya dengan kata-kata semangat atau makna hidup. Biarkan saja kekosongan itu berbicara. Biarkan ia ada. Karena bisa jadi, di balik rasa hampa itu, ada kebenaran paling jujur tentang hidup. Bahwa segala arti hanyalah ciptaan pikiran.
Dan hidup sendiri tidak butuh alasan untuk ada. Ketika kita menatap hidup dan melihat bahwa semuanya tampak tanpa makna, tanpa arah, tanpa alasan, di sanalah biasanya manusia merasa takut. Karena bagi pikiran, tidak ada yang lebih menakutkan daripada kekosongan. Namun, jika kita cukup berani untuk tidak lari, jika kita berani duduk diam dan menatap hampa itu tanpa berusaha menutupinya, maka perlahan sesuatu yang menakjubkan mulai terlihat. Kekosongan itu bukan kehampaan. Ia bukan jurang yang gelap dan dingin. Ia adalah ruang luas, tanpa batas, tanpa dinding, di mana segala sesuatu muncul, berubah, dan lenyap. Tapi, jangan salah paham, kosong bukan berarti tidak ada atau nihilisme, melainkan kosong dari inti tetap, kosong dari diri yang berdiri sendiri. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang absolut. Tapi, justru disitulah letak keindahan dan kebebasannya. Karena tidak ada yang tetap, maka bebas untuk berubah. Karena semua berubah, maka kehidupan pun bisa berjalan dengan dinamis dan penuh warna. Termasuk tubuh, pikiran, perasaan, dan segala makna bisa muncul dan lenyap di ruang kosong tak terbatas ini. Bahkan keadaan makna dan ketidakadaan makna pun adalah riak sementara di ruang kosong ini. Jadi, bukanlah kosong nihilisme, melainkan kosong yang penuh potensi. Kosong yang memungkinkan semuanya ada, berlangsung, dan lenyap. Itulah yang oleh para bijak disebut syunyata, kekosongan sejati. Sunyata bukan berarti tidak ada apa-apa. Sunyata berarti tidak ada satupun hal yang memiliki inti tetap. Tidak ada yang berdiri sendiri. Semuanya saling bergantung. Pratitya samutpada, hukum saling ketergantungan. Lihatlah dirimu sendiri. Kamu bukan satu sosok tunggal yang terpisah. Kamu terbentuk dari nafas, udara, makanan, kenangan, cinta, dan luka. Semuanya saling terkait dan tak ada satupun yang bisa disebut ini aku secara mutlak. Demikian pula dengan dunia. Pohon tidak ada tanpa tanah, air, cahaya, dan udara. Langit tidak ada tanpa bumi, siang tak ada tanpa malam. Segalanya menari dalam kesalingan yang lembut. Dan di tengah tarian itu, tak ada penari yang tetap, hanya gerak, hanya proses. Inilah wajah sunyata, bukan ketiadaan melainkan keterhubungan total. Ketika kita sungguh mengerti hal ini, kekosongan yang dulu terasa menakutkan mulai berubah menjadi sesuatu yang indah. Karena di dalam kekosongan itu tidak ada lagi aku yang harus membuktikan apa-apa. Tidak ada hidup yang harus bermakna. Yang tersisa hanyalah kesadaran yang mengalir, menyaksikan setiap momen apa adanya. Kita mulai sadar, makna yang dulu kita ciptakan bukanlah kebohongan, tapi sekedar gelombang kecil di lautan kesadaran. Ia datang dan pergi, dan lautan itu sendiri selalu tenang, luas, dan utuh. Sunyata mengajarkan kita bahwa bahkan ketiadaan makna pun hanyalah pikiran lain yang muncul dan tenggelam di ruang yang sama. Bayangkan, air yang mengalir di sungai, kadang deras, kadang tenang, kadang jernih, kadang keruh. Namun air tetap air. Ia tidak pernah berhenti menjadi dirinya sendiri. Begitulah kesadaran. Ia menampung semua, suka dan duka, makna dan hampa, hidup dan mati, tanpa menolak satupun. Dan ketika kita melihat dunia dari sana,
dari mata yang jernih dan terbuka, segala sesuatu tampak suci tanpa perlu alasan. Sunyata bukan konsep yang harus dipercaya. Ia adalah cara melihat, cara memandang dunia tanpa menempel pada bentuk, nama, atau ide. Cara menyadari bahwa aku dan dunia tidak pernah terpisah. Ketika pandangan ini lahir, kita mulai hidup lebih ringan, lebih lembut, lebih hadir. Tidak lagi berjuang untuk makna, karena setiap tarikan nafas sudah cukup. Setiap langkah, setiap pandangan, setiap senyuman, semuanya sudah sempurna sebagaimana adanya. Maka kekosongan yang dulu menakutkan berubah menjadi kedamaian yang tak tergoyahkan. Karena kita sadar tidak ada apapun yang harus dipegang dan tidak ada yang benar-benar bisa hilang. Semua muncul dari kekosongan dan kembali ke kekosongan seperti ombak datang dan pergi di permukaan laut. Namun, lautnya tak pernah berubah. Ia tetap diam, dalam, dan penuh. Jadi ketika hidup terasa tanpa makna, jangan terburu-buru mencari arti. Lihatlah lebih dalam ke dalam kekosongan itu. Di sana, di balik hening yang sunyi, ada sesuatu yang tidak lahir dan tidak mati. Tidak memiliki nama, tapi menjadi dasar dari segala sesuatu. Itulah sunyata, bukan ketiadaan, melainkan keberadaan tanpa batas. Dan di sanalah kita akhirnya pulang. Semua hal kosong dari inti yang tetap. Tapi dari kekosongan itulah segala sesuatu bisa muncul, termasuk kamu dan rasa hidup yang sedang kamu rasakan sekarang. Mungkin pada akhirnya hidup ini memang tidak pernah bermakna dalam pengertian yang kita bayangkan. Namun justru karena itu, hidup menjadi bebas. Tak perlu alasan untuk ada, tak perlu tujuan untuk indah. Segala sesuatu lahir dari kekosongan, menari sejenak di panggung waktu, lalu kembali ke diam yang sama, dari mana ia datang. Dan di sana, di dalam diam itu, kita menemukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, melainkan hanya bisa dialami. Kejernihan, sunyata.